bisa bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Naila Sahi, perwakilan dari SMP Muhammadiyah Jatilawang. Di sini saya ingin bercerita tentang asal-usul Batu Raden. Cerita ini saya ambil dari buku cerita rakyat. Begini ceritanya. Alkisah. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda tampan yang bernama Suta. Untuk menghidupi dirinya, Suta bekerja sebagai seorang kacung di Kadipaten Kutaliman, Banyumas, Jawa Tengah. Tugasnya adalah merawat sekaligus memelihara kuda-kuda milik Adipati Kutaliman. Oleh karena dia seorang yang baik dan jujur, maka selama dia bekerja, dia tidak pernah mendapat masalah yang berarti. Hai kuda, apakah kau sangat lapar? Cepatlah makan agar kau cepat tumbuh besar. Suatu ketika, selepas Suta bekerja, dia ingin mencari suasana baru, mengelilingi wilayah Kadipaten Kutaliman. Oleh karena wilayah Kadipaten Kutaliman yang sangat luas, maka Suta hanya mencapai satu lokasi saja. Keesokan harinya, diulangi lagi perjalanannya, hingga akhirnya Suta dapat mendatangi seluruh wilayah Kadipaten Kutaliman. Pada perjalanannya yang terakhir, dia mendengar suara teriakan seorang perempuan. "Tolong! Tolong!" Begitu suaranya. Suta mencari-cari dari mana asal suara itu, hingga akhirnya Suta menemukan asal suara itu. Saat Suta mendekati suara itu, dia sangat terkejut terlihat olehnya ular yang sangat besar yang sedang membuka mulutnya lebar-lebar ingin menerkam perempuan itu. Tubuh perempuan itu dibelit oleh sang ular hingga terlihat wajahnya yang pucat pasi karena aliran darahnya tersumbat. Meskipun Suta takut, dia memberanikan diri untuk mendekati ular tersebut. Dengan hanya membawa sabilah pedang pusat, Suta menyapet-nyapetkan ke tubuh sang ular. Karena dia tidak pandai berkelahi, membutuhkan waktu lama untuk membunuh ular itu. Dan hingga akhirnya ular itu pun mati. Tubuh perempuan itu terjatuh oleh sendirinya. Dan terlihat tubuh perempuan itu tergolek jatuh pingsan. Tidak lama kemudian, ada seorang emban datang lalu membopong tubuh perempuan itu, membawanya ke sisi pendopo. Suta mendekat, lalu bertanya, Siapa perempuan itu, Mbok? "Dia adalah putri dari Adipati Kutaliman," jawab emban singkat. Mendengar penjelasan itu, Suta sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang telah ia tolong adalah putri dari majikannya sendiri. Selama ini, Suta hanya sering mendengar tentang putri dari Adipati Kutaliman yang sangat cantik. Namun, dia tidak pernah bertemu ataupun melihatnya.
Sejak peristiwa itu, keduanya pun sering bertemu hanya untuk berbincang-bincang saja. Hingga lama-kelamaan tumbuhlah rasa sayang dan cinta di antara mereka. Suta pun memberanikan diri untuk menghadap Adipati Kutaliman untuk melamar putri kesayangannya. Sang Adipati yang mendengar tentang kedekatan putri kesayangannya dengan si pengurus kuda, dia merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kedekatan mereka bukan hanya sebatas teman. Maka, selesai Suta mengutarakan niatnya, dia sangat marah, murka, dan terkejut. Dia berkata, "Engkau hanya seorang kacung. Sungguh tidak pantas bila kau disandingkan dengan putriku. Pengawal, tangkap kacung ini dan masukkan dia ke dalam penjara bawah tanah." Sang putri yang mendengar percakapan ayahandanya dengan Suta, dia merasa sangat sedih. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya akan sangat marah dan berkata seperti itu kepada Suta. Hingga Suta dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah yang gelap, pengap, lembab, dan kotor. Padahal penjara itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa dan sangat jarang diberi makanan ataupun minuman. Agar sang kekasih dapat segera keluar dari penjara, sang putri mencari cara bagaimana caranya agar Suta dapat segera keluar dari penjara. Malam harinya, sang putri menemui emban kepercayaannya untuk meminta bantuan agar mencuri kunci sel dan membuka pintu sel tempat Suta dikurung. Sementara itu, sang putri menunggu bersama kudanya di salah satu sudut Kadipaten Kutaliman yang jarang dilalui oleh orang-orang. Singkat cerita, sang emban berhasil mencuri kunci sel dan berhasil mengelabui para penjaga bawah tanah. Namun, ketika ia berhasil membuka pintu sel, dia sangat terkejut melihat tubuh Suta yang terbalik lemah dalam kondisi menggigil karena kekurangan asupan makanan. Sang emban yang hanya membawa sedikit makanan dan minuman, dia langsung memberikannya kepada Suta agar Suta memiliki tenaga kembali. Sang emban pun berkata, "Cepatlah makan dan minum ini agar kau mempunyai tenaga kembali untuk keluar dari penjara ini. Sang putri sudah menunggumu di luar," kata si emban. Selain itu, dia juga memberikan pakaian agar selepas Suta keluar dari penjara, dia bisa langsung berbaur dengan penduduk. Setelah berpakaian layaknya penduduk kebanyakan, Suta dan sang emban pun mengendap-endap untuk keluar dari penjara. Setelah mereka berhasil keluar dari penjara, mereka berdua menemui sang putri yang sudah menunggu lama bersama kudanya. Sementara itu, sang emban kembali ke kediaman Adipati Kutaliman. Suta dan sang putri, dia pergi menaiki kudanya menuju ke arah selatan ke lereng Gunung Selamat. Keesokan harinya, setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Mereka beristirahat di tepi sungai yang berhawa sejuk dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Sang putri takjub, dia berkata, "Aku ingin menetap di sini, Suta. Di sini panorama alamnya begitu indah dan berhawa sejuk. Aku mohon, menetaplah di sini." Suta pun menjawab, Baiklah putri, kita akan menetap dan membina rumah tangga di tempat ini. Akhirnya, mereka berdua pun sepakat untuk menetap dan membina rumah tangga di tempat tersebut.
Seiring berjalannya waktu, tempat mereka menetap dan beranak pinak dijuluki oleh masyarakat dengan kata Batu Raden. Kata batu yang artinya batur atau pembantu dan Raden yang artinya seorang bangsawan. Jadi, Batu Raden dapat diartikan dengan menetapnya seorang pembantu dan seorang bangsawan yang membina rumah tangga, hidup bahagia hingga akhir hayat. Pesan moral dalam cerita ini adalah semua manusia di hadapan Tuhan itu sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, berjuanglah untuk apa yang kamu mau. Jika kamu berbuat baik dan bersungguh-sungguh, maka kamu akan berhasil di masa yang akan datang. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.